Kembali lagi bersama saya di Invest Time dan di sesi ini pemirsa sekarang saya akan berdiskusi langsung bersama dengan financial expert CNBC Indonesia untuk menguak. Kita akan hitung-hitungan ya Mas ya, gimana sih Hitung-hitungan? sebenarnya hitung-hitungan menjadi influencer ataupun pengguna media sosial yang Ya, menghasilkan cuan. Jadi sebelum mhm, kita simulasi ya, penghitungannya akan seperti apa? mhm, Apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan oleh para pengguna media sosial ini kalau mereka mau terjun ke industri sosial media? Kalau ditanya apakah semua orang punya sosial media? Punya. punya, Apakah semua orang mengerti cara upload foto? Mengerti. tahu. Nah, gimana caranya kita bisa masuk benar-benar ke industri sosial media atau yang biasa disebut sebagai content creator? Oke. Jadi sebetulnya ada 3 hal ya, kita Hmm. harus persiapkan sebelum Hmm. kita benar-benar terjun ke, bisnis content creator itu sendiri ya, Hmm. atau ke profesi inilah ya. Hmm. Nah, pertama itu pastinya mental, harus Oke, disiapin dulu, ya. mental. Mental, disiapin dulu. Karena balik lagi teman-teman ya, ketika kita udah total di ini, di apa, dunia content creator ini, there is no holiday. There is no Holiday. holiday, Jadi betul. kalaupun kita hari ini syuting produk Mhm. endorse, kalaupun kita hari ini bikin konten ya, ketika ada waktu kosong, kita mungkin meeting sama klien yang Mhm. mau endorse kita, Mhm. atau kita cari-cari bahan, kita Mhm. research, kita belajar lagi. Kira-kira besok mau bikin apa ya? Mhm. Jadi bisa dibilang ya nggak ada libur Mhm. gitu, nggak ada waktu kita istirahat. Mhm. Sekalinya kita istirahat ya kita harus bisa compensate itu di Iya, besoknya iya. dengan ngerjain konten. Terus kedua, ekspektasi. Ekspektasi. Kebang Ekspektasi itu paling sering membunuh ya itu sebenarnya. Kenapa ya? dia. Sekarang ya kita ngelihat konten creator atau influencer-influencer itu kan kesannya kayak enak gitu ya. Sekarang hari ini lagi makan apa, lagi nginep di hotel mana gitu ya. Nah, tapi di balik itu semua gitu kan ada yang namanya susah cari endorsan di situ. Terus kalau nggak ada 1 bulan di mana dia sama sekali nggak dapat income di situ. Nah, Mhm. kalau kita sudah ekspektasi ketinggian gitu, kita expect kalau misalnya jadi content creator pasti enak begini-begini. Giliran kena risikonya jadi nyerah. Nah, makanya Mmm. kita harus bisa manage yang namanya ekspektasi itu sendiri sih. Mmm. Jadi jangan terlalu berharap besar, tapi kita pertimbangkan juga Mmm. resikonya. Mmm. Dan yang terakhir teman-teman, apalagi kalau bukan manajemen keuangan yang baik ya. Mmm. Jadi kita harus punya yang namanya pondasi keuangan yang baik sekali ya, Mhm. ditandai dengan kalau kita punya dana darurat ya kita sedia yang lebih banyak mungkin jumlahnya Mmm. ya Syaf ya. Mungkin sekitar kalau orang karyawan 6 kali pengeluaran bulanan, kalau content creator yang benar-benar full time di situ ya at least dia 12 kali pengeluaran bulanan. Kita anggap diri kita kayak pengusaha yang Mmm. punya yang income-nya itu tidak tetap. Oke. Mungkin itu ya. Jadi mental karena ketika once kita udah terjun ke dunia ini akan full time mikirin itu, Ya, apalagi kalau once udah dapet yang FYP kalau di TikTok atau di Instagram yang udah viral, ya. itu pasti peminatnya akan banyak dan akan menuntut kita membuat konten Untuk lebih bikin banyak yang lebih lagi. banyak lagi. Ekspektasi, jangan ngelihat sosmed yang sekarang ada, yang viral sekarang tuh mereka tanpa kerja, nggak Nggak mungkin. mungkin. Pernah kok mereka di titik nol. Nah, gimana caranya mereka bisa sukses? Karena ketika mereka jatuh, mereka tetap jalan. Yes. Itu dia manage ekspektasi dan financial management ya. Apalagi kalau misalkan dia nggak kerja sendirian ya, ada Mhm. tim. Oke, kalau gitu. Nah, sekarang nih bagi orang yang udah Mhm. punya sosial media, Mhm. gitu kan, apa yang harus diperhatikan Mhm. ketika kita mau membuat konten? Mhm, Kita tuh mhm, punya sosial media ya, tapi ya. belum tahu nih mau Oke. bikin kontennya apa. Sedangkan Gitu. kita kebisaannya banyak. Katakanlah Iya, pemirsa iya, di iya, sini multi iya, iya, talent. iya, iya, Masak bisa, ngurus anak bisa. iya. Yang mau kita tampilin ke sosmednya apa? Nah, sebetulnya gini sih ya, kalau kita bicara influencer itu sendiri kan, influencer itu kan orang yang bisa mempengaruhi orang lain Mhm. untuk melakukan sesuatu. Orang yang Mhm. bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli sesuatu Mhm. di situ. Mhm. Nah, kalau kita memang pengen jadi influencer atau jadi KOL ya, Key Opinion Leader dan lain sebagainya, kita harus tahu dengan siapa kita bicara. Mhm. Netizen kita itu seperti apa sih? Dia Mhm. suka apa gitu, dan yang kita sajikan itu apa? Jangan pernah berpikir begini ya, kita sebagai influencer kita pengen terlihat cerdas gitu, kita Mhm. bikin konten yang keren-keren yang Mhm. seolah menampilkan diri kita sebagai orang yang hebat, orang Mhm. yang sukses, orang yang pinter, yang luwes segala macam. Kalau memang followers kita nggak relate, ya Mmm. itu nggak, sama aja bohong ya. Mmm. Jadi intinya adalah sesuai dengan apa yang netizen kita tuh mau gitu. Dan yang Mmm. kedua yang harus dipertimbangkan juga, kita harus lihat conversion rate ya di situ Mmm. ya. Jadi sorry, ada 2 hal lagi ya. Pertama organic growth ya, organic growth dari followers kita. Jadi kalau followers itu kan bisa beli ya, tapi Mmm. kalau organik yang sesuai dengan, eee, sesuai Minatnya minatnya mereka, itu kan heeh. pasti ya orang nggak bisa asal-asalan kita bikin Mhm. kontennya. Dan yang Mhm. kedua itu conversion rate. Jadi ketika orang ngelihat
konten kita, orang tuh bisa action. Jadi ketika brand itu mengendorse kita, harus ada semacam conversion rate. Misalnya orang jadi action, jadi ikut mendaftarkan diri dan jadi leads-nya si brand itu, atau mungkin dia membeli sesuatu gitu, membeli produk yang dijual oleh brand dan kita promosikan. Di situ sih sebetulnya. Iya, jadi beberapa hal, dan aku pernah dengar juga dari salah satu influencer ternama, kalau misalkan mau mulai tapi followersnya masih 100, ada nggak sih yang nonton? Justru 100 itu Yes. diperhatikan dulu. Once 100 itu sudah engage dengan kita bisa improve lagi ke Bisa konten-konten improve lain. lagi. Jadi jangan pernah bilang kalau kita tuh nggak ada market. 100 orang yang follow Anda itu adalah market Market Anda Anda. yang harusnya difokuskan terlebih dahulu. Betul sekali. Oke, nah sekarang ini kisaran Oke. dari penghasilan berarti ya Mas ya? Yes, ini credit card lah istilahnya Oke. ya. Jadi di sini ada artis papan atas nih ya, yang KOL ini artisnya sering nongol di FTV, saya nggak mau sebut namanya siapa. Oke, di sini. Katakanlah ini Syafinas gitu Oh ya. ya, Safinas boleh. Terus yang ini sama Mbak Maria. Boleh, ini Mbak Maria. Oke, yang C-nya siapa nih? Olivia. Olivia Lubis. Gitu, Oke ya. Jadi ini ada tiga Oke. contoh ya di sini yang dia yang Safinas nih 3,3 juta nih ya. Yang Maria ini 100K dan yang Olivia tuh 300K di sini ya. Dan mereka punya akun YouTube. Nah, cuman yang Safinas nggak punya, yang ini punya, cuma subscribernya 4,3 Iya, juta, yang ini masih 94K ya. Terus kalau kita lihat TikTok followersnya, yang ini yang paling besar Lebih nih ya. besar, iya. Ya, ini yang paling kecil di situ. Dan rate-nya, nah teman-teman silakan lihat sendiri. Nah, rate itu sebetulnya kebijakan kita sendiri sebagai KOL yang menentukan gitu ya. Di sini ada yang IG story itu berapa, foto feed itu berapa, video feed itu berapa, sampai YouTube video itu berapa di sini ya. Nah, terus mungkin kita bisa next ya. Nah, Oke, next. Oke. Kita ambil tadi pakai yang case-nya Olivia deh ya, yang Iya. ini yang C ya di sini ya. Sekarang anggaplah di bulan pertama ya, dia dapat project ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. ya. Dengan total pemasukan sebesar 88 juta Iya, di sini ya. iya. Nah, expense-nya di bulan 1 ini 22 juta. So dia bisa nabung kurang lebih 66 juta. Ini namanya net cash flow atau arus kas bersih. Nah, di bulan kedua ternyata apa yang Proyeknya tidak sebanyak proyeknya itu. tidak sebanyak itu ya. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Iya. Cuman ada segini dan akhirnya dia kolek ke segini, which is jadi gede juga sebetulnya. Gede juga nih gaji manajer senior lah ini berarti. Nah, dia cuman bisa nabung sekitar 27 juta. Nah, sekarang gimana sih cara kita untuk ngukur pengeluaran kita dan seperti apa yang sehatnya? Coba kita lihat lagi ya. Kita bisa bikin proyeksi pendapatan dan pengeluaran selama 5 bulan dan kita bisa lihat rata-rata dari net cash flow yang coba kita next lagi. Next ya. Nah, ini bulan ketiga nih ya. Dia dapat masukan 53 juta which is nggak sebesar di bulan pertama tapi lebih nggak tinggi. sekecil dari bulan kedua juga tapi lebih tinggi. Nah, dapatlah dia dan waktu itu pengeluaran dia lagi gede nih, lagi bengkak-bengkaknya nih ya. So dia bisa nabung sekian. Dan di bulan keempat banjir job dia bisa sampai pemasukannya 113 juta. 113 juta dan dia lagi bisa menghemat pengeluaran. Ya, yang bisa disimpan 95 juta. 95 juta di situ. Oke, kita lihat lagi bulan kelima. Oke, bulan kelima. Nah, ternyata proyeknya nggak terlalu banyak juga di situ ya dan akhirnya dia bisa nabung 20 juta. Nah, apa yang teman-teman bisa lakukan ketika kita punya penghasilan yang sifatnya fluktuatif seperti ini? Kita bisa hitung dengan cara rata-rata. Oke, next bisa di next lagi mungkin. Nah, kita harus tahu ya pemasukan rata-rata kita selama 5 bulan itu berapa. Jadi kita bisa buat di Excel, kita bisa average sendiri di situ. Oke, kalau saya sebagai KOL, saya bisa nih dapat 68 juta di sini. Dan kalau pengeluaran dari total 5 bulan itu kurang lebih rata-ratanya 20 juta. So, dalam sebulan estimasi kasarnya gitu, kita bisa nabung kurang lebih 47.600 di situ ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini gitu ya, menurut saya saving ratio-nya cukup baik di situ. Dan ibaratnya kita mau beli aset yang cukup mahal ya seperti rumah mewah dan lain itu bisa aja gitu. Kita punya kemampuan, punya semacam apa ya kemampuan finansial untuk membeli itu ya meskipun kalau kita lihat 4,47 juta ya dihitung setahun kurang lebih sekitar 500 jutaan ya. 500 baru saya mau ngitung nih.
Baru 500 tembak hitung, jutaan, oke. so kalau misalnya rumahnya 13 M berarti ya kurang lebih sekitar 20 tahun. kalau dia nabung ya, Iya, dia nabung heeh, sendiri heeh. ya. Cuma balik lagi, ini kan rata-rata, Rata-rata. kadang tinggi, kadang rendah ya. Hmm. Dan kadang bisa aja dia dapat yang benar-benar bombastis. Nah, ketika dia dapat yang gede, dia bisa kecilkan expense-nya, dan mungkin ya uang sebesar berapa miliar tuh bisa didapat dalam waktu Dalam yang waktu cepat. dekat. Nah, That's it. ini gambaran yang sebenarnya pemirsa tidak terlalu besar, atau mungkin kalau tadi kita membahas Fuji, mungkin Fuji tuh nggak ada pemasukan Nggak. seperti ini. Nggak ada. Fuji nggak menerima yang seperti ini gitu. Fuji bisa jadi menerima yang lebih besar, Lebih besar lagi. akhirnya dia bisa membeli rumah dengan harga segitu dan dibicarakan oleh banyak orang karena di usia 20 tahun sudah punya rumah 13 miliar. Bisa dibayangkan penghasilan Fuji yang luar biasa. Tapi ya itu, Ya. kerja kerasnya Fuji juga Kerja luar keras. biasa besar kan. Banyak faktor sih sebetulnya sih ya. Ada faktor lagi. Kalau menurut saya tuh ada 4 hal yang menentukan kesuksesan seorang KOL itu sendiri ya. 4 hal itu, pertama mungkin bisa dibilang skill ya. Kedua itu itu ini mungkin modal ya. Kita coba lihat modal dulu deh. Ya, oke. Oke, next itu ada yang namanya peluang. Oke, dia bisa membaca peluang atau tidak nih? Yes, dan yang terakhir Iya adalah kan? privilege. Iya, betul. Tapi gimana ya? Skill ini pasti harus ada, Saf. Nggak mungkin nggak ada di sini ya. Skill kalau misalnya dia punya privilege, tapi dia skillnya nggak ada, sama aja bohong, Iya. gitu ya. Dia punya peluangnya ada, skillnya nggak ada, sama aja bohong. Skill tuh pasti ada. Ya, ketika seorang tuh punya skill dan dia punya modal, dia bisa memanfaatkan ads atau iklan yang dia bisa buat sekreatif mungkin dan orang akan lari ke situ. Akan attach, ya. Ketika ada skill dan ada peluang, ya otomatis kita bisa riding the wave di situ ya. Dan kalau ada skill dan ada privilege, kita bisa nebeng popularitas sama orang yang mungkin lebih terkenal, Iya. mungkin orang terdekat kita atau yang lain. Iya, jadi ini 3 tuh kalau bisa saling bersinggungan satu sama lain, nggak bisa bekerja satu sendiri, Iya. satu sendiri. Betul sekali.